Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardanur dengan NIM C1D12301. Saya merupakan mahasiswa program studi bisnis digital dari Universitas Jambi. Dan pada kesempatan ini, saya akan menjawab tugas mata kuliah Cyber Security Management dengan topik pembahasan mengenai kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran atau penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Dan berikut adalah beberapa penjelasan lengkapnya. Kasus di Indonesia yaitu yang pertama yaitu kasus Prita Mulyasari pada tahun 2008. Seorang Prita Mulyasari mengeluhkan pelayanan buruk Rumah Sakit Omni Internasional melalui surat elektronik atau email. Akibatnya, ia dilaporkan atas pencemaran nama baik berdasarkan UU ITE pasal 27 ayat 3. Kasus ini menimbulkan perdebatan besar tentang batasan kebebasan berpendapat di dunia digital. Yang kedua, kasus Baik Nuril Maknun. Itu terjadi pada tahun 2012. Baik Nuril, seorang guru, merekam percakapan tidak pantas dari atasannya untuk perlindungan diri. Namun, ia justru didakwa menyebarluaskan konten asusila berdasarkan UU ITE. Kasus ini akhirnya diselesaikan dengan pemberian amnesti dari Presiden. Nomor ketiga, yaitu kasus Ahmad Dhani. Itu terjadi pada tahun 2017. Ahmad Dhani dijatuhi hukuman karena menyebarkan ujaran kebencian melalui media sosial. Ia divonis bersalah melanggar pasal 45A ayat 2 pasal 28 ayat 2 UU ITE. Yang keempat, kasus jaring SID pada tahun 2020. Jaring SID dipidana karena mengunggah kritik keras terhadap Ikatan Dokter Indonesia atau biasa disebut dengan IDI yang dianggap menghina dan menyebarkan kebencian, melanggar pasal 27 ayat 3 UU ITE. Yang kelima, ada kasus Muhammad KC. Itu terjadi pada tahun 2021. Muhammad KC membuat konten YouTube berisi penghinaan terhadap agama tertentu. Ia dijerat UU ITE pasal 28 ayat 2 tentang penyebaran kebencian berbasis sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Selanjutnya itu terjadi di kasus di luar negeri. Kasus ini masuk ke nomor 6 yaitu kasus Edward Snowden. Itu terjadi di Amerika Serikat pada tahun 2013. Edward Snowden membocorkan informasi rahasia tentang program penyadapan massal NSA. Ia melanggar hukum tentang spionase dan keamanan data digital yang berupa dengan pelanggaran prinsip-prinsip UU ITE tentang perlindungan informasi elektronik. Yang ketujuh, kasus Facebook dan Cambridge Analytica terjadi di Amerika Serikat dan Inggris pada tahun 2018. Data jutaan pengguna Facebook diakses tanpa izin oleh Cambridge Analytica untuk kepentingan politik. Kasus ini memunculkan tekanan besar terhadap regulasi perlindungan data seperti GDPR dan meningkatkan perhatian global terhadap pelanggaran privasi online. Yang ke-8, kasus WannaCry ransomware attack terjadi secara global pada tahun 2017. Serangan cyber menggunakan ransomware WannaCry melumpuhkan ribuan komputer di lebih dari 150 negara. Kasus ini mempercepat adopsi undang-undang keamanan cyber di banyak negara, mirip peran UU ITE di Indonesia. Yang ke-9, kasus Julian Assange dan WikiLeaks terjadi secara global sejak 2010. Pendiri WikiLeaks ini membocorkan ribuan dokumen rahasia militer dan diplomatik Amerika Serikat. Ia dituduh melakukan pelanggaran terhadap keamanan data digital dan peretasan serupa dengan kejahatan cyber yang diatur dalam UU ITE. Yang ke-10, kasus cyberbullying Hana Kimura terjadi di Jepang pada tahun 2020. Pegulat muda Hana Kimura menjadi korban perundungan online dan akhirnya meninggal dunia. Kasus ini
memicu perubahan hukum di Jepang, memperkuat peraturan terhadap cyberbullying seperti aspek perlindungan dari kejahatan digital dalam UU ITE. Demikianlah penjelasan mengenai 10 kasus pelanggaran atau penerapan UU ITE yang terjadi baik di dalam negeri maupun luar negeri. Melalui berbagai kasus ini, kita dapat melihat pentingnya regulasi dunia digital untuk melindungi hak individu serta menjaga keamanan informasi dan komunikasi elektronik. Semoga jawaban ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai tantangan dan dinamika keamanan cyber di era digital. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.